Kamu mungkin berpikir ChatGPT adalah asisten ajaib gratis yang semakin pintar setiap hari demi kebaikan umat manusia. Bukan begitu. Sebenarnya, ChatGPT justru semakin buruk. OpenAI menghabiskan miliaran dolar dan rencana bertahan hidup mereka yang brilian melibatkan menurunkan kualitas untuk pengguna gratis, mengunci model aslinya di balik paywall seharga $200, dan mengubah percakapanmu menjadi ruang iklan. Jadi kalau belakangan ini terasa aneh, itu mungkin bukan cuma perasaanmu saja. Mereka berharap kebanyakan orang tidak akan menyadari perubahan ini, dan itulah tujuannya. Tapi asisten AI gratis itu sebenarnya sudah mati. Bab 1, bencana $5 miliar. OpenAI sedang dalam masalah. Dokumen menunjukkan perusahaan gagal mencapai hampir semua target internal yang mereka tetapkan tahun ini. Target pendapatan pun tidak tercapai. Tolok ukur pengguna aktif mingguan juga tidak tercapai. Bahkan jadwal IPO yang dulu dianggap sebagai selebrasi kemenangan, sekarang lebih mirip lari cepat penuh tekanan tanpa garis akhir yang jelas. Menurut laporan dari Wall Street Journal pada April 2026, angka-angka tersebut menunjukkan gambaran yang jauh kurang mulus dibandingkan narasi publik yang beredar. Kerugian sebesar $5 miliar dibandingkan dengan pendapatan $3,7 miliar untuk tahun 2024. Perhitungannya tidak berbohong. Mereka menghasilkan $3,7 miliar dan mereka kehilangan $5 miliar. Untuk setiap dolar yang masuk ke perusahaan, mereka menghabiskan $2.35. The Wall Street Journal juga menunjukkan bahwa CFO Sarah Frier telah menyoroti kekhawatiran serius tentang pendanaan untuk gelombang berikutnya dari komitmen pusat data bernilai miliaran dolar, terutama jika pertumbuhan sedikit saja goyah. Namun menurut OpenAI, semua ini adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan skala menuju AGI. Dan meskipun ada tanda-tanda bahaya, Wall Street masih sebagian besar mendukung. Kerugian sebesar $5 miliar berarti sekitar $13,7 juta per hari setiap hari. Jika dihitung selama 1 tahun penuh, itu sekitar $9.500 setiap menitnya. Kedipkan mata dan sekitar $160 langsung hilang. Para eksekutif tidak rela melepaskan opsi saham mereka. Para kapitalis Ventura yang sudah menggelontorkan puluhan miliar dolar tidak terlalu antusias untuk melakukan pendanaan tambahan lagi. Microsoft bahkan mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan tajam dalam panggilan laporan keuangan yang akhirnya menyisakan satu kelompok yang semakin terekspos, yaitu Anda. Bab 2, melumpuhkan layanan gratis. ChatGPT sebenarnya tidak pernah gratis. Layanan itu sangat disubsidi dan sengaja dilakukan oleh salah satu mesin pendanaan terbesar di dunia teknologi. Para pendukung di baliknya adalah nama-nama besar di dunia modal Ventura tahap akhir. Microsoft, SoftBank, Thrive Capital, ditambah dana kekayaan negara Arab Saudi. Total investasi yang digabungkan kabarnya melebihi $60 miliar dan dengan laju bakar kas saat ini, itu tidak bertahan selama puluhan tahun, hanya bertahan beberapa tahun saja. Pada akhirnya seseorang harus memutuskan berapa sebenarnya biaya untuk mengisi ulang dana tersebut. Kepanikan itu nyata. Waktu IPO terus berjalan dan rencana bertahan hidup yang mereka buat sangat putus asa. Rencananya adalah membuat ChatGPT terlihat sama sambil diam-diam mengubah apa yang mendasarinya. Intinya, ChatGPT menjadi lebih bodoh. Ada sebuah mekanisme yang sebenarnya tidak benar-benar dilihat oleh pengguna yang disebut pengalihan berbasis kapasitas. Selama jam sibuk atau setelah kuota harian tak terlihat, pengguna diam-diam dialihkan dari model utama ke varian mini yang lebih murah. Pergantiannya tidak terlihat, penurunan kualitasnya terasa. Setelah sekitar 10 pesan setiap 5 jam pada model yang lebih kuat, percakapan Anda tiba-tiba berubah di tengah kalimat menjadi mode pelengkapan otomatis yang biasa. Telemetri pengguna, catatan strategi internal, dan deretan thread Reddit semuanya mengonfirmasi hal yang sama. Mengarahkan permintaan ke model yang lebih kecil adalah cara yang sengaja dipakai untuk menekan biaya. Asisten AI Anda sengaja diganti dengan versi hemat biaya saat Anda menatap nama merek yang sudah dikenal dan mengira tidak ada yang berubah. Penghematannya sangat besar. Mengarahkan permintaan ke model yang lebih kecil bisa menghabiskan biaya hanya sebagian kecil dari 1 sen dibandingkan beberapa sen pada model unggulan. Kalikan itu dengan 800 juta pengguna aktif mingguan dan perhitungannya mulai masuk akal. Bagi Anda, ini berarti harus benar-benar memperhatikan lawan bicara yang tiba-tiba lupa 3 pesan terakhir Anda dan mulai menjawab dengan pepatah seperti di kue keberuntungan. Kesenjangan performa sangat jelas terasa. Pengujian independen menunjukkan bahwa model cadangan kesulitan dengan tugas-tugas yang bisa diselesaikan, model utama hanya dalam 1 langkah. Penalaran multi-step mulai gagal.
Pembuatan kode mulai memperkenalkan bug-bug halus yang sulit ditemukan. Ringkasan konteks panjang mulai menghilangkan detail-detail penting. Suatu hari, asisten Anda bisa menyelesaikan soal kalkulus. Tapi keesokan harinya setelah jam makan siang, saat trafik jam makan siang memuncak, ia bahkan tidak bisa menghitung suku kata dalam sebuah haiku. Jadi ini tidak terlihat acak, ini terlihat disengaja. Paket gratis yang terasa seperti keajaiban sebenarnya hanyalah produk yang dijual rugi untuk menarik pelanggan, dan itu didukung oleh modal pemasaran serta taruhan jangka panjang yang memang tidak pernah dimaksudkan untuk bertahan selamanya. Perubahan berikutnya sudah diperhitungkan dan itu tidaklah halus. Bab 3. Paywall Elite. Memo harga internal mengonfirmasi bahwa OpenAI memiliki langganan plus seharga $20 per bulan yang dulunya merupakan andalan utama AI konsumen, kini diam-diam diturunkan menjadi anak tengah yang terabaikan. Pelanggan plus masih mendapatkan sesuatu yang bisa digunakan, tapi kecerdasan terdepan itu ada di balik akses eksklusif. Kenalkan ChatGPT Pro $200 per bulan. Ini memiliki akses tak terbatas ke O1 dan mode O1 Pro, batas penggunaan yang lebih tinggi daripada Plus, dan prioritas komputasi saat server sedang sibuk. Ada juga tingkat kesalahan yang lebih rendah pada tugas penalaran yang lebih sulit dibandingkan dengan tingkat standar. Intinya sederhana, model yang lebih pintar sekarang berada di balik paywall. Hitung-hitungan ini makin bikin tidak nyaman semakin lama kamu memandangnya. $200 per bulan berarti $2.400 per tahun per pengguna. Sebuah keluarga dengan 4 orang yang ingin mengakses paket canggih yang sama, itu berarti $9.600 per tahun. Itu lebih banyak daripada yang dihabiskan banyak rumah tangga untuk belanja kebutuhan pokok selama beberapa bulan. Jumlah pengguna yang mengambil paket $200 dilaporkan berada di angka 1 digit terendah dari total pengguna, sekitar 5 juta pelanggan di seluruh dunia. Itu sekitar 0,06%. Sementara itu, rasa frustrasi dari pengguna Plus semakin meningkat. Strateginya semakin sulit untuk diabaikan, dan ini akan menjangkau ke tempat-tempat yang mungkin tidak pernah Anda duga sebelumnya. Bab 4. Obrolan Anda dipersembahkan oleh Carl's Jr., versi berikutnya dari ChatGPT. Bukan hanya lebih pintar atau lebih mahal, ini dimonetisasi dengan cara yang baru. Iklan akan segera hadir di asisten AI Anda. Dan itu bukan rumor atau spekulasi, itu adalah pengumuman resmi dari OpenAI sendiri. Periklanan sekarang menjadi lini produk resmi, dimulai dari paket gratis dan paket baru ChatGPT Go seharga $8 yang sedang diluncurkan dalam versi beta di Amerika Serikat. Dilaporkan bahwa para pengiklan harus memenuhi komitmen minimum lebih dari $200.000 hanya untuk bisa masuk. Harga awalnya cukup tinggi, sekitar $60 per 1.000 tayangan, sebelum akhirnya diturunkan untuk benar-benar menarik pembeli. Iklan akan muncul di bagian bawah respons, dan untuk saat ini akan diberi label yang jelas. Karena perusahaan yang sama pernah mengatakan kepada pendengar podcast bahwa iklan di ChatGPT akan menjadi pilihan terakhir. Tapi ternyata pilihan terakhir itu datang lebih cepat. Pilihan terakhir itu bahkan sudah punya rencana peluncuran. Mekanismenya di sini sederhana dan disengaja. Pengguna gratis akan melihat iklan. Pengguna paket $8 melihat lebih sedikit iklan, atau iklan dengan format yang berbeda. Pengguna paket $20 untuk sementara terbebas, dan pengguna paket $200 sama sekali tidak melihat iklan. Produk yang sama, aturan yang berbeda. Semakin banyak yang Anda bayar, semakin bersih dan semakin canggih layanannya. Permainan sebenarnya bukan hanya soal iklan, tapi soal penargetan. Ketik kata pernikahan dan Anda akan dibanjiri oleh tempat acara, cincin, dan paket bulan madu selama 6 bulan ke depan. Karena tidak seperti media sosial, orang menceritakan segalanya kepada chatbot ini. Analis industri memperkirakan penargetan percakapan bisa jauh lebih efektif daripada iklan tradisional, terkadang berkali-kali lipat, hanya karena satu alasan sederhana. Tidak ada yang menceritakan masalah mereka ke Instagram, tapi mereka menceritakannya ke ChatGPT. Angka yang dilaporkan menunjukkan bisnis iklan ini diproyeksikan menghasilkan lebih dari $25 miliar pendapatan tahunan pada tahun 2029. Jumlah itu sendiri akan melampaui seluruh pendapatan OpenAI saat ini. Mereka memiliki akses ke pertanyaan medis Anda, keraguan hubungan, kebingungan pajak, dan pencarian jam 3 pagi Anda. Itu adalah impian para pemasar yang dikemas dalam antarmuka obrolan yang terasa ramah. Alasan semua ini benar-benar terjadi adalah karena satu, pesaing diam-diam menguasai satu-satunya segmen pasar yang benar-benar menghasilkan uang. Bab 5, kepanikan karena Anthropic. Laporan industri menunjukkan sesuatu yang kebanyakan orang tidak lihat di judul berita. Perusahaan pesaing Anthropic sekarang menghasilkan pendapatan tahunan yang kurang lebih setara dengan OpenAI. Beberapa perkiraan bahkan menempatkannya di depan.
Perusahaan yang lebih kecil yang didirikan oleh mantan rekan Sam Altman sekarang menghasilkan pendapatan tahunan lebih besar daripada perusahaan yang selama ini dianggap sebagai pemimpin. Apa yang dulu terasa seperti persaingan yang dikuasai satu pihak, sekarang sudah tidak lagi. Perbedaan antara kedua perusahaan ini sangat mencolok, dan inilah yang menjelaskan kepanikan tersebut. Anthropic dijalankan lebih seperti butik mewah daripada platform pasar massal, melayani sedikit lebih dari 1.000 klien perusahaan. Banyak dari mereka membayar dalam kisaran 7 digit per tahun, beberapa bahkan 8 digit. Model andalannya cloud telah menjadi kekuatan utama dalam pemrograman perusahaan dan digunakan oleh tim teknik perusahaan-perusahaan Fortune 500, lembaga-lembaga Wall Street, serta kelompok riset bioteknologi. Mereka bukan pelanggan yang sensitif terhadap harga. Dengan harga $50 per kursi, mereka tidak keberatan. Dan itu karena peningkatan produktivitasnya seringkali sudah menutupi biaya sebelum makan siang di hari pertama. Sementara itu, OpenAI harus mengawasi ratusan juta pengguna gratis. Anthropic mendapatkan lebih banyak dari satu kontrak perusahaan menengah dibandingkan OpenAI dari gabungan 1 juta pengguna ChatGPT biasa. Pasar khusus Anthropic menciptakan jenis bisnis yang sangat berbeda. Ada harga yang lebih tinggi, kontrak yang lebih panjang, dan tingkat pergantian pelanggan yang lebih rendah. Pola penggunaannya cukup stabil untuk benar-benar bisa diprediksi. Tim keuangan dapat memodelkannya. Bandingkan itu dengan skala konsumen OpenAI. Ada lonjakan permintaan yang tidak dapat diprediksi secara terus-menerus dari ratusan juta pengguna. Sebuah sistem di mana sedikit perubahan harga bisa memicu pembatalan massal dalam semalam. Keduanya adalah mesin yang sangat berbeda. Salah satunya dioptimalkan untuk prediktabilitas. Yang satunya dibangun untuk skala besar dan volatilitas. Dan di pasar ini bukan soal merek, ini soal apa yang benar-benar digunakan. Inilah mengapa produk konsumen mulai terlihat sengaja dipisah-pisahkan. Paket gratis dibatasi untuk mengurangi biaya komputasi. Tingkat menengah tidak lagi menjadi fokus dan berubah menjadi jalur pengarah ke paket yang lebih tinggi. Paket Pro 200 ditujukan untuk pengguna yang memperlakukannya seperti infrastruktur bisnis, bukan langganan. Dan iklan dibuat untuk semua orang yang tidak akan pernah membayar di tingkat itu. Dan setiap keputusan bermuara pada upaya mengejar ketertinggalan dari Anthropic, semoga sebelum para investor mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman tentang ceritanya. Karena jika kesenjangan itu tidak tertutup, angka-angkanya juga tidak akan berubah, dan tekanan itu mulai terlihat. Bab 6, Tim Keselamatan mundur. Anggota-anggota kunci dari tim keselamatan, orang-orang yang bertugas mencegah sistem bertindak secara tak terduga atau berbahaya, telah pergi. Tidak diam-diam dan tidak perlahan. Dengan kecepatan yang seharusnya membuat siapapun yang menganggap ini sebagai taruhan jangka panjang yang stabil menjadi khawatir. Postingan pengunduran diri Jan Leike singkat dan sangat terbuka. Pilihan katanya terdengar seperti peringatan. Budaya dan proses keamanan telah dikorbankan demi produk-produk yang menarik perhatian. Leike adalah salah satu pemimpin tim penyelarasan. Seorang pria yang seluruh pekerjaannya adalah mencegah teknologi yang ia bangun menyebabkan kerusakan yang katastrofik. Dan dia memberitahu semua orang bahwa orang-orang yang membayarnya sudah tidak peduli lagi dengan bagian di mana umat manusia tidak boleh dirugikan. Namun, keluarnya Ilya Sutskever adalah peringatan awalnya. Sutskever adalah ilmuwan utama OpenAI dan salah satu pendiri aslinya. Dia keluar, mendirikan usahanya sendiri yang berfokus langsung pada safe super intelligence dan membawa serta sebagian talenta teknis utamanya. Kepergian Leike yang terjadi tak lama setelah itu menegaskan bahwa peringatan awal tersebut tidak mengubah apapun. Tim Super Alignment yang dibentuk untuk memastikan sistem AI yang lebih kuat di masa depan tetap terkendali secara efektif telah dibubarkan. Awalnya, tim ini dijanjikan porsi besar sumber daya komputasi internal, sekitar 20% untuk fokus pada penelitian keamanan. Namun, itu tidak bertahan lama. Anggotanya pun telah meninggalkan tim tersebut. Daya komputasi tersebut kabarnya telah dialihkan untuk pengembangan produk. Dan apa yang sebelumnya dianggap sebagai misi inti, kini dari luar terlihat seperti sesuatu yang telah disisihkan. Ada pola yang konsisten di balik eksodus ini. Para insinyur yang bergabung untuk membangun AG yang aman dan selaras, kini menggambarkan kenyataan yang sangat berbeda. Sebuah perusahaan di mana keputusan produk didorong oleh tim komersial, di mana tinjauan keselamatan dipercepat untuk memenuhi tenggat peluncuran, dan di mana kekhawatiran internal tentang perlindungan bagi pelapor pelanggaran kabarnya muncul selama periode restrukturisasi yang sama yang memposisikan Open.ai untuk kemungkinan IPO. Pengaman-pengaman itu sudah tidak ada lagi. Janji-janji tentang transparansi dan kehati-hatian mulai terasa semakin sulit untuk dikaitkan dengan satu kelompok tertentu. Apa yang dulu ditangani oleh pengawasan khusus, sekarang ditangani oleh proses yang berada di bawah tekanan.
Mantan karyawan memperkirakan bahwa jumlah orang yang fokus pada pekerjaan penyelarasan telah menurun drastis selama 18 bulan terakhir. Dan sisi perusahaan ini yang berhadapan langsung dengan publik masih bergerak dengan cepat. Tapi beberapa demo yang paling mengesankan yang menjadi berita utama sekarang lebih dikendalikan dengan ketat, ditunda atau diam-diam disingkirkan demi prioritas komersial. Dan tidak ada yang benar-benar aman. Bab 7, tipu daya Sora. Sora menjadi viral pada tahun 2024 karena klip-klip hiperrealistisnya seperti mamut berbulu berjalan di salju dan pemandangan kota yang sangat realistis. Tapi bahkan Sora pun punya masa berlaku. Pada April 2026, Sora tidak lagi tersedia sebagai produk konsumen mandiri. Sesuatu yang dulu tampak seperti sekilas masa depan untuk publik, kini telah ditarik dari tangan masyarakat. Komunikasi internal menyebutkan biaya komputasi yang berlebihan dan perubahan strategi menuju perangkat untuk perusahaan, agen, dan robotika. Semuanya bermuara pada faktor ekonomi. Satu kali pembuatan video Sora dilaporkan memerlukan biaya komputasi lebih dari 1000 kali lipat dibandingkan permintaan teks biasa. Kalikan itu dengan jutaan pengguna yang penasaran, dan itu menjadi masalah. Studio Hollywood, agensi iklan, dan mitra media perusahaan masih mendapatkannya dengan harga yang membuat faktor ekonomi tetap masuk akal. Tapi kalau Anda hanya seseorang yang melihat demo dan berpikir ingin membuat video ulang tahun untuk keponakan Anda tidak bisa. Laporan industri menunjukkan bahwa kesepakatan lisensi studio berada di kisaran 5 juta hingga 20 juta dolar per tahun tergantung pada mitranya. Versi yang ditujukan untuk konsumen yang dulu sempat menjadi hype, sekarang sebagian besar hanya ada sebagai klip, demo, dan kenangan. Dan bukan hanya Sora saja. Fitur suara yang dulu terasa tak terbatas sekarang dibatasi. GPT Custom juga hadir dengan batasan yang lebih ketat. Dan penalaran tingkat lanjut yang dulu ditampilkan secara leluasa saat masa hype, kini semakin banyak disediakan untuk tingkat harga yang lebih mahal. Lama-kelamaan, pola ini jadi sulit untuk diabaikan. Monetisasi bukan sebagai efek samping, tapi sebagai struktur utamanya. Semua ini mengarah pada satu hasil yang sudah dijadwalkan, dan hasil itu sudah punya garis waktu sendiri. Bab 8, mesin pengeruk demi IPO. Dokumen pengajuan mengungkapkan bahwa OpenAI sedang merestrukturisasi tata kelolanya saat mereka bergerak menuju penawaran umum perdana yang skalanya disebut belum pernah terjadi sebelumnya oleh pers keuangan. Struktur awal yang dirancang untuk membatasi keuntungan investor dan melindungi misi sedang dibongkar. Dewan Nirlaba yang dulunya memiliki kendali nyata atas perusahaan, kini didorong ke peran yang lebih bersifat penasihat. Secara tertulis, misinya belum berubah. Misinya masih tentang AGI yang aman untuk umat manusia. Namun pada kenyataannya, sistem yang menjaga misi tersebut sedang dibangun ulang dari awal. Target valuasi $1 triliun yang diulang dalam setiap memo yang bocor adalah satu-satunya angka yang benar-benar penting. Data itu tidak begitu saja menghilang. Setiap prompt yang kamu ketik, setiap percakapan yang kamu lakukan sejak 2022, semuanya memberi makan sistem. Dan semua ini mengarah ke narasi pasar modal. Aktivitas itu akan dipersepsikan ulang. Dalam dokumen IPO, itu muncul sebagai keterlibatan atau momentum. Jika kita hilangkan bahasa itu, semuanya mulai terlihat akrab. Ini adalah perubahan tahap akhir yang sama seperti yang kamu lihat di berbagai platform teknologi. Pengguna berhenti menjadi sekedar pelanggan dan mulai menjadi bagian dari produk, bukan seseorang yang dilayani, melainkan sesuatu yang digunakan. Dan pada akhirnya, kenyataan yang tidak nyaman, kamu tidak pernah menjadi pelanggan. Bab 9, selamat datang di kelas bawah AI. Jadi, di mana posisimu sekarang? Masa keemasan AI yang gratis, kuat, dan tersedia secara luas sudah berakhir. Itu hanya berlangsung sekitar 24 bulan dan tidak akan kembali lagi. Alur kerja digital harianmu akan menjadi lebih mahal dan lebih terbatas. Apa yang dulunya terasa seperti akses gratis ke kecerdasan, kini berubah menjadi sistem bertingkat, di mana kemampuan yang lebih baik hanya tersedia dengan harga yang lebih tinggi. Dan harga untuk apapun yang benar-benar berfungsi terus naik. Ini adalah pola yang selalu diisyaratkan oleh setiap gelombang teknologi, tetapi tidak pernah terlihat jelas. Kebanyakan orang mendapatkan versi dasar, dan versi dasar itu bukan yang pertama menjadi lebih baik. Versi itu menjadi lebih murah, lebih sederhana, dan lebih terbatas. Akses tidak lagi setara, akses mulai dijatah. Orang yang berbeda mendapatkan tingkat yang berbeda-beda tergantung pada kemampuan mereka membayar. Sebuah versi teknologi yang seharusnya memperluas akses, diam-diam terbagi menjadi beberapa tingkatan. Beberapa orang mendapatkan kemampuan penuh. Kebanyakan orang mendapatkan cukup untuk tetap berada di dalam sistem. Dan seiring waktu, bahkan itu pun berubah. Janjinya adalah sebuah alat yang akan mengangkat semua orang.
Sekarang, masa depan kecerdasan manusia ada di balik layanan berlangganan, dan kita mulai tidak mampu membayarnya. Namun di dalam perusahaan-perusahaan yang membangun masa depan ini, sesuatu yang lain sedang terjadi. Orang-orang yang paling dekat dengan sistem mulai pergi. Dan hal itu menimbulkan guncangan besar di Silicon Valley. Cari tahu mengapa para peneliti AI berhenti dan panik saat keluar. Atau tonton video ini sebagai gantinya.